Lagi dengan saya Christian Yohanes, masih dalam channel kebanggaan kita, Siref TV, rahasia sukses pria idaman.com. Dalam beberapa video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa saya adalah seorang YouTuber pre-upload pada awalnya. Karena beberapa kali saya mencoba membuat konten-konten video bersifat original atau keluar dari ide pemikiran saya sendiri, ternyata minatnya penonton Indonesia nggak sama dengan penonton yang di luar. Nah, karena dari situ saya lakukan riset berulang kali, ternyata ada hal yang sedikit salah dengan negara kita ini atau kebiasaan yang tertanam dari kehidupan bangsa kita ya. Nah, dari survei yang ada di seluruh dunia, hobi yang paling besar di seluruh dunia yang ketertarikannya mengarah ke menonton televisi itu di Indonesia, guys. Itu yang membuat kenapa konten-konten pre-upload bertengger di bangku atau tangga trending topik di YouTube hampir setiap minggunya ya. Nah, tapi dari sana saya berpikir kalau ternyata aktivitas re-upload yang saya lakukan memang saya dapat banyak sekali penonton, begitu juga di channel-channel saya yang lainnya, sampai saya lupa mengurus channel pribadi saya di sini, Siref TV. Karena konten re-upload itu sepertinya nggak ada satu kepuasan sama sekali yang saya bisa rasakan ketika saya membuat sebuah konten re-upload, guys. Itu beda banget rasanya dengan ketika saya mencoba untuk membuat konten-konten original kembali, nggak peduli ada yang menonton atau enggak, karena saya percaya begini, ketika saya menyajikan sesuatu yang memang bermanfaat dan enak untuk dimakan, dan orang lain yang datang kepada saya tidak memakannya, memakan apa yang saya sajikan, artinya kerugian tidak terletak di dalam diri saya. Kerugian terletak kepada orang yang tidak memakan santapan atau sajian yang saya berikan kepada mereka. Hal itu yang selanjutnya membuat saya sadar bahwa aktivitas re-upload saya ya mungkin secara finansial menghasilkan profit ya, menghasilkan penghasilan, dan cepat sekali trafficnya naik ya, mulai dari penonton 0 sampai ratusan ribu penonton bisa saya dapatkan dengan saya mengupload ulang karya dari orang lain. Tapi sepertinya aktivitas itu berlawanan dengan hati kecil saya, karena tujuan saya pada awalnya membuat channel YouTube adalah berbagi kepada teman-teman semua mengenai cerita sukses yang saya pernah dengar, mengenai cerita sukses yang saya pernah alami, dan membawa pengaruh yang positif untuk banyak orang, di khususnya para pengunjung di channel YouTube Siref TV ini ya. Nah, dari pemikiran tersebut saya berpikir bahwa ternyata aktivitas re-upload ini membuat saya tidak dikenal sebagai seorang YouTuber atau content creator. Itu diperjelas lagi dan dipertegas ketika email masuk dari YouTube Academy yang menjelaskan poin-poin bagaimana sih sebenarnya seorang YouTube content creator seharusnya membuat karyanya di platform YouTube. Nah, dalam topik pembahasan kita di video ini, kita akan membahas 5 tanda yang membuktikan bahwa kamu bukan seorang YouTuber, bukan seorang YouTuber, kamu bukan seorang YouTuber, kamu bukan seorang content creator. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah ekspektasi kamu. Kira-kira hal apa sih yang kamu kejar di dalam kamu membuat sebuah konten YouTube? Apakah kamu membuat sebuah konten YouTube hanya sekedar untuk mendapatkan traffic yang tinggi, akhirnya kamu bisa
hal. Jadi yang pertama, kamu harus tahu ekspektasi kamu apa dalam membuat konten YouTube. Layakkah kamu disebut sebagai seorang YouTuber atau content creator? Hal yang kedua yang tidak kalah penting, ukuran dari apakah kamu seorang YouTuber atau bukan itu dilihat dari seberapa penting konten kamu untuk kehidupan banyak orang. Ketika saya membuat konten re-upload, sepertinya saya tidak pernah mengukur seberapa penting konten yang saya buat di dalam channel saya untuk ditonton orang lain. Jadi artinya saya tidak peduli itu adalah konten menjelekan tokoh-tokoh papan atas, saya tidak peduli itu sedang membicarakan politik yang gonjang-ganjing di Indonesia, atau saya tidak peduli ketika konten re-upload tersebut itu menceritakan tentang gosip-gosip atau kabar-kabar hoax yang beredar di masyarakat kita saat ini. Karena itu akan menjadi sangat penting untuk kamu tahu seberapa penting konten yang kamu akan sajikan di channel YouTube kamu. Itu jauh lebih penting daripada harus mematok atau membuat satu patokan khusus bahwa channel kamu harus membahas satu topik yang pada jalur yang sama. Buat saya, channel gado-gado pun itu nggak masalah selama itu penting dan berguna bagi banyak orang. Dan yang ketiga guys, kalau kita lihat dari YouTuber-YouTuber besar yang sekarang ada seperti Atta Halilintar, Reza Octavian, Yudis, terus banyak yang lain sebagainya, teman-teman yang lain yang udah duluan mencapai kesuksesan di platform YouTube. Kita bisa lihat di sana bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bisa membawa pengaruh, terlepas dari pengaruh positif atau negatif yang mereka lakukan. Tapi kunci dari kesuksesan seorang YouTuber adalah bagaimana kehidupan kamu bisa membawa sebuah cerita yang menarik. Seperti Agung Hapsa, dia bercerita mengenai masa kecilnya, bagaimana dia dan keluarga melalui setiap perjuangan yang ada dalam kehidupan mereka, sampai kepada posisi dia sekarang bisa menikmati apapun yang sudah dia kerjakan selama ini. Harus ada pengaruh dalam kehidupan kamu sehingga banyak orang yang akan ikut dengan sendirinya tanpa perlu kamu suruh untuk subscribe channel di bawah ini atau like dan share. Mereka akan melakukan itu dengan senang hati karena memang kehidupan kamu sangat berpengaruh buat kehidupan mereka. Hal keempat yang menurut saya juga baik untuk menjadi ukuran apakah kita seorang YouTuber atau bukan adalah apa yang bisa channel kamu berikan untuk banyak penonton kamu. Hal apa yang positif yang bisa kamu berikan dari channel YouTube kamu untuk kamu bisa berikan kepada banyak orang yang menonton video kamu. Contohnya misalnya giveaway, kamu bisa berikan giveaway sebagai rasa syukur kamu berbagi dengan subscriber kamu. Dan masih banyak hal-hal lagi yang bisa kita lakukan sebagai seorang YouTuber di Indonesia yang lebih bagus harusnya daripada apa yang terjadi dalam fenomena YouTube sekarang. Hal yang kelima yang menjadi ukuran apakah kamu seorang YouTuber atau bukan adalah seberapa besar pengaruh channel YouTube kamu bagi kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Karena yang saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali konten-konten video yang menyebarkan berita hoax untuk hanya sekedar mengejar traffic di channel YouTube mereka tanpa memikirkan bahwa akan terjadi perpecahan ketika banyak orang yang datang ke konten video yang mereka sajikan dan akhirnya meyakini pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Akan terjadi banyak sekali perpecahan yang akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Seharusnya YouTuber Indonesia tidak melakukan itu. Oke guys, itu tadi sedikit share saya hari ini mengenai apakah kamu seorang YouTuber atau bukan. Saya yakin konten-konten video YouTube di Indonesia bisa lebih, bahkan jauh lebih berkualitas daripada hari ini. Di luar negeri
channel-channel YouTube mereka itu semua isinya adalah pembahasan yang berkualitas, yang ketika kita menonton makanya kita tidak pernah lepas, atau kita akan selalu tertarik dengan konten-konten video mereka karena memang apa yang mereka sajikan sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh bagi banyak orang. Kalau mereka bisa melakukan hal-hal yang menarik dan berkualitas, artinya kamu juga bisa, saya juga bisa. Dan bangsa Indonesia akan memiliki YouTuber-YouTuber besar, yang besar bukan karena berita hoaxnya, melainkan karena karya yang mereka upload di dalam platform YouTube. YouTube adalah platform internasional. Sebuah dunia akan menonton, melihat karya kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan nyatakan kesuksesan kamu hari ini. Tetap bersama dengan channel Siref TV. Subscribe dan like channelnya kalau kamu kira ini video yang bermanfaat dan berikan pengaruh yang luas bagi banyak orang di sekitarnya. Nyatakan suksesmu hari ini. Salam sukses dari saya, Siref TV, Christian Yohanes Revolutioner, rahasia sukses, /Pria Idaman.